Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu bapak jamaah pengajian malam Sabtu ba'da salat maghrib Masjid Surau Ageng Al-Fatah yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa mengawali dengan melaksanakan salat berjamaah di masjid ini. Semoga menjadi awal yang baik dan semoga Allah berkenan menerima amal-amal ibadah kita. Yang kedua, semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat, para nabi dan rasul selain beliau, juga semua umat Islam dimanapun dan kapanpun mereka berada, yang masih mau mengikuti agama ini dengan baik sampai jelang hari kiamat tiba. Baik, jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan bacaan tentang ayat kursi atau Al-Baqarah 255. Pada pertemuan yang lalu sudah kita baca keutamaan ayat kursi. Malam hari ini insyaallah taala kita baca tafsir ayat kursi. Baik, ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca. Betul ya, kita mulai tafsir. Terakhir belum kan? Atau sudah? Belum. Baik. Ayat kursi sudah hafal? Sudah hafal semua lah. Ini ayat paling top di dalam Al-Qur'an disebutkan sebagaimana kemarin sudah kita baca, a'dhamu ayatin fil Qur'an, yaitu ayat kursi. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai selesai. Mari kita sampaikan atau bacakan tentu secara ringkas ya tafsir ayat kursi atau Al-Baqarah 255. Dari kalimat yang pertama, Allahu la ilaha illahu. Allah, la, tidak ada ilah, sembahan yang boleh diibadahi dengan benar atau Tuhan yang benar, illa, kecuali huwa, dia, Allah maksudnya. Jadi Allah itu tidak ada Tuhan yang benar yang boleh diibadahi dengan benar kecuali dia. Mari kita bacakan. Apa arti kalimat ini? Fi hadhil jumlatin nafyun wa isbat. Di dalam kalimat yang ringkas ini, Allahu la ilaha illahu, ada statement atau pernyataan yang berisi penafian dan penetapan. Amman nafyu, penafian apa? Fahuwa nafyu istihqaqi ghairillahil ibadah, penafian ibadah untuk selain Allah. Artinya ibadah itu ya tidak diberikan kecuali kepada Allah. Artinya tidak ada ibadah kepada selain Allah. Penafian, tidak ada ibadah kepada selain Allah. Wa ammal isbatu,
adapun penetapan fahuwa isbatu istihqaqil uluhiyyati wal ubudiyyati lillahil ahadi jalla wa ala. Penetapan bahwa seluruh peribadatan itu, penghambaan itu hanya untuk Allah yang Maha Esa, Zat yang Maha Agung lagi Maha Mulia. Jadi kalimatnya la ilaha, Allahu la ilaha, Allah itu tidak ada sembahan yang boleh diibadahi, artinya menafikan seluruh peribadatan kepada selain Allah, illahu, menetapkan seluruh peribadatan itu hanya untuk Allah. Ini kalimat Allahu la ilaha illahu. Qala al-Imam at-Tabari fi tafsirih. Imam Tabari, salah satu ulama ahli tafsir yang sudah moncer, yang sangat terkenal dan diakui, menyatakan wa amma ta'wilu qawlihi la ilaha illallah, adapun tafsir dari kalimat la ilaha illallah fa inna ma'nahu, artinya adalah an-nahyu an yu'bada syai'un ghairullahil hayyil qayyum alladhi sifatuhu ma wasafahu bihi nafsahu ta'ala dzikruhu fi hadhil ayah. Artinya larangan untuk diibadahi segala sesuatu atau sesuatu pun selain Allah. Jadi larangan untuk memberikan ibadah kepada selain Allah. Al-Qayyum, Al-Hayyu, yaitu Allah Zat yang Maha Hidup. Al-Qayyum, yang berdiri sendiri lagi mengurus seluruh makhluknya, yang memiliki sifat sebagaimana disebutkan oleh Allah sendiri untuk dirinya, yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia. Wa qala al-Hafidz Ibnu Katsir, ahli tafsir yang lain Imam Ibnu Katsir menyatakan ikhbarun bi annahu al-mutafarridu bil ilahiyyati li jami'il khalaiq. Kalimat ini memberitahu kita bahwa dialah Allah satu-satunya zat yang sendirian yang berhak mendapatkan peribadatan dari seluruh makhluk. Ini maknanya demikian. Ini yang bicara ulama ahli tafsir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Urusan tafsir kembalikan kepada ulama ahli tafsir dengan beragam yang ada. Wa qala al-Qadhi Abu Su'ud, ahli tafsir yang lainnya, Al-Qadhi Abu Su'ud menyatakan, Al-Qadhi Al-Baydawi sebelumnya ini, Al-Qadhi Al-Baydawi menyatakan wal makna kalimat Allahu la ilaha illahu annahu al-mustahiqqu lil ibadati la ghair. Sesungguhnya dia saja, ini maksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya zat yang berhak mendapatkan peribadatan, bukan selain dia. Jadi mempertegas penjelasan para ulama ini, mempertegas firman Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Wa qala al-Qadhi Abu Su'ud, Al-Qadhi Abu Su'ud menyatakan dalam tafsir beliau, huwal mustahiqqu lil ubudiyyati la ghair. Sama, mirip. Dialah Allah satu-satunya zat yang berhak mendapatkan seluruh peribadatan, bukan selain beliau atau bukan selain dia Allah. Wa qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, fa akhbara annahu, Allah, dia Allah memberitahu kita
alladzi lahu jami'u ma'anil uluhiyah, bahwa hanya milik Allah, hanya hak Allah seluruh makna peribadatan itu. Jadi seluruh makna dan bentuk peribadatan itu hanya menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yastahiqqul uluhiyyatu wal ubudiyyatu illa hu. Tidak ada satupun selain Allah, siapapun dia atau apapun dia, tidak berhak menyandang sifat ketuhanan, tidak berhak mendapatkan seluruh peribadatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa uluhiyyatu ghairihi wa ubudiyyatu ghairihi batilah. Kalaupun ada klaim atau statement, pengakuan adanya Tuhan-Tuhan selain Allah, atau makhluk yang dianggap sebagai Tuhan, atau peribadatan-peribadatan yang diberikan kepada selain Allah, maka semua itu adalah batil alias keliru, salah, tidak benar dan tidak sah. Ini makna kalimat Allahu la ilaha illahu, menunjukkan makna tauhid, hanya Allah satu-satunya zat yang boleh dan berhak diibadahi. Selain Allah tidak boleh. Berdoa kepada selain Allah batil, tadi disebutkan, keliru. Meminta kekayaan, meminta keturunan, meminta kesembuhan, meminta kesehatan, ingin selamat kepada selain Allah, itu adalah bentuk peribadatan yang keliru. Semua itu hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa makna hadhil jumlati, simpulan dari makna kalimat tersebut adalah annallaha jalla jalaluh, bahwa Allah zat yang maha agung lagi maha mulia, huwal mutafarridu, satu-satunya zat yang listihqaqil ubudiyyah, berhak mendapatkan seluruh bentuk peribadatan dari hambanya. Fala yu'badu ahadun siwahu, oleh karena itu tidak ada satupun yang boleh diibadahi, boleh disembah, kainan selain Allah, kainan man kan, siapapun dia, meskipun seorang malaikat yang paling jos, nabi yang paling top, wali yang paling hebat, orang soleh yang paling mulia, tidak boleh diibadahi, karena mereka itu semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bi ayyi naw'in min anwa'il ibadah, tidak boleh diberikan ibadah itu kepada selain Allah, apapun bentuk ibadah itu. Fala qiyama, tidak boleh berdiri untuk salat, wala ruku'a, tidak boleh rukuk ketika salat, wala sujuda, tidak boleh sujud, wala dzabha, tidak boleh sembelih korban, wala nadhra, tidak boleh bernazar, illa lahu wahdahu ta'ala, kecuali diberikan kepada Allah saja, zat yang maha tinggi. Wala yud'a fis sarra'i wad dharra'i, tidak boleh dimintai doa, dijadikan tujuan berdoa, dimintai pertolongan ketika senang, wad dharra'i, ketika susah, wal yusri, ketika mudah, wal usri, ketika sulit, wal farahi, ketika bahagia, wal ghammi, ketika gundah gulana, illa hu subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya Allah, zat yang maha suci lagi maha tinggi. Wala yustamaddu wala yustansaru, tidak boleh dimintai pertolongan, tidak boleh dimintai bantuan, wala yustaghasu, tidak boleh dimintai tolong untuk menyelesaikan persoalan, illa bih, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tawafa illa bi baitihil atiq, tidak boleh melakukan ibadah tawaf kecuali di rumah Allah yang mulia, yaitu di Ka'bah. Wala hukma, wala halifa illa bih,
tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Wala hukma illa lahu, tidak ada hukum yang boleh ditegakkan kecuali hukum milik Allah Subhanahu wa taala. Wala nidda, tidak ada tandingan, wala nadhira, tidak ada bandingan, wala syarikalah, tidak ada sekutu baginya, fi ayyi naw'in min anwa'il ibadat, dalam seluruh macam dan bentuk peribadatan. Artinya jamaah, hanya Allah satu-satunya zat yang boleh diibadahi dengan segala bentuk, macam dan bagian ibadah yang ada. Ini makna kalimat Allahu la ilaha illa hu. Itu secara ringkas. Pembahasan masih panjang lebar, tetapi kita ambil ringkas-ringkas saja. Berikutnya ada kalimat Al-Hayyu Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada kata Al-Hayyu Al-Qayyum. Arti kata Al-Hayyu, Al-muradu bihi wallahu ta'ala a'lam. Kata penulis, yang dimaksud dengan kata Al-Hayyu, dan Al-Hayyu ini salah satu nama Allah yang maha indah, maha bagus, maha sempurna. Al-Hayyu termasuk Asmaul Husna. Alladzi lahul hayatud dzatiyah, artinya zat yang memiliki kehidupan yang sejati. Allati lam ta'ti min masdarin akhar, kehidupan zat Allah ini tidak bersumber dari selain Allah. Jadi asli, murni. Al-kamilah, ad-daimah, kehidupan Allah ini bersifat sempurna dan abadi selama-lamanya. Allati laisa laha inqita'un, tidak ada kesudahan dari kehidupan Allah. Wala zawalun, tidak ada keterputusan. Wala qablu wala ba'du, tidak ada sebelum dan tidak ada sesudahnya. Artinya betul-betul kehidupan yang asli, yang sempurna, tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Itu kehidupan, sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ketika kita berbicara tentang Allah, kita berbicara tentang zat yang berbeda dengan makhluk. Allah Al-Khaliq, beda zatnya, tentu beda sifatnya. Laisa kamitslihi syai'. Ingat, ketika kita bicara sifat Allah, maka itu berbeda dengan sifat makhluk. Makhluk punya sifat kehidupan, Allah punya sifat kehidupan, tapi beda, ya, hayat atau kehidupan Allah dengan kehidupan hambanya. Itu yang harus dipahami. Jangan sekali-kali menyamakan atau membayangkan persamaan dengan kehidupan seseorang. Kalau manusia kehidupannya ada awal, ada akhir, dari sumber yang lain, ya. Sementara kehidupan Allah adalah kehidupan yang maha sempurna, yang abadi, kekal selama-lamanya. Qala al-Imam Qatadah fi tafsiri, Imam Qatadah menyebutkan tentang tafsir Al-Hayyu, yaitu Al-Hayyu alladzi la yamut, zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Beda dengan manusia, beda dengan makhluk. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, siapapun dia, hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imam As-Suddi, Imam As-Suddi menyatakan al-muradu bil hayy, kata al-hayyu maksudnya adalah al-baqi, yang kekal. Jadi ini tafsir dari para ulama, artinya yang al-baqi, yang kekal. Wa qala al-Imam At-Tabari, Imam Tabari menyatakan wa amma qawluhu al-hayyu,
Adapun firman Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu fa innahu ya'ni alladzi lahul hayatud daimah, yang dimaksud adalah zat Allah yang memiliki kehidupan yang abadi, daimah. Al-hayatu ad-daimah, kehidupan yang abadi. Wal baqa'u alladzi la awwala lahu bihaddin wala akhiruhu lahu amad. Zat yang kekal abadi, yang tidak ada batasan awalnya dan tidak ada batasan akhirnya. Itu kehidupan Allah yang maha sempurna. Idh kullu ma siwahu, mengapa jamaah? Karena selain Allah atau makhluk ini, siapapun dan apapun dia, fa innahu wa in kana hayyan, meskipun makhluk ini memiliki kehidupan, fali hayatihi awwalun mahdud, tapi kehidupan makhluk ini memulai batasan awalnya, wa akhirun mamdud, dan ada batasan akhirnya. Yanqati'u bin qita'i amadiha, nanti akan selesai kehidupan itu jika batas waktunya sudah sampai, sudah expired. Wa yanqadi bi qada'i ghayatiha, dan akan selesai kehidupan itu jika sudah sampai batasan ujung atau akhirnya. Wa qala al-Imam al-Baghawi, Imam Baghawi menyatakan dalam tafsirnya, yaitu al-baqi ad-daimu 'alal abad, zat yang maha kekal, zat yang maha abadi selama-lamanya. 'Alal abad, abadi bahasa kita, yang kekal abadi selama-lamanya. Wa qala al-Hafidz Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir menyatakan, ai al-hayyu fi nafsihi, zat yang maha hidup dalam dirinya, alladzi la yamutu abada, yang tidak akan pernah mati selama-lamanya. Wa qala al-Qadi Abu Su'ud, Imam Al-Qadi Abu Su'ud menyatakan, al-baqi, al-hayyu artinya zat yang kekal, alladzi la sabila alaihi lil mauti wal fana, zat yang maha kekal abadi, yang tidak mungkin bisa disentuh oleh kematian atau kehancuran. Ini makna kata al-hayyu, yaitu zat yang maha hidup. Kemudian makna al-qayyum, makna al-qayyum, kata al-qayyum ala wazni fai'ul. Kalau pola kata al-qayyum yaitu fai'ulun, fa ya ain waw lam, berasal dari kata al-qiyam. Wa ma'nahu, adapun artinya, wallahu ta'ala a'lam, annahu jalla jalaluh, bahwa Allah zat yang maha tinggi lagi maha mulia ini, qaimun bi amril khalqi, mampu mengurus, mengatur seluruh makhluk, seluruh hamba, seluruh alam semesta. Baik birizqihi, dengan memberi rezeki seluruh makhluk yang ada, wa riayatihi, ngopeni, memelihara seluruh makhluk yang ada, wa hifdhihi, menjaga seluruh alam, seluruh makhluk yang ada, wa ma min syai'in illa wa iqamatuhu bi amrihi wa tadbirihi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu zat pun, tidak ada satu makhluk pun, tidak ada satu benda atau apapun di alam raya ini kecuali semuanya bisa terus ada dengan sebab pengaturan dan arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk yang ada karena diatur, diopeni, dipelihara, diberi rezeki, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat, kita
Orang kalau perhatikan diri kita lah, dari bayi, mungkin sebelum bayi dalam perut, lalu jadi anak, lalu dewasa, macam-macam, diopeni oleh Allah. Matahari, ya sudah berapa miliar tahun kita nggak tahu, selalu dengan bulan, semua, bumi, laut, hatta semua hewan yang ada, mungkin semut kecil semua. Kadang-kadang kita heran, semut ini makan apa? Kadang-kadang ada semut di mana-mana, di pojok sini ada, di pojok sana ada. Padahal di situ nggak ada makanan, bisa hidup. Belum yang lain lagi, banyak sekali. Semua ini karena pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam at-Tabari mubayyinan waznahu wa aslah. Imam Tabari menjelaskan pola kata qayyum tadi dan asal kata al-qayyum. Wa amma qawluhu al-qayyum fa innahu al-fai'ul min al-qiyami wa asluhu al-qayyum. Jadi asal katanya adalah fai'ul qayyum, cuman kemudian berubah menjadi al-qayyum. Wa qala al-allamah Abu Hayyan al-Andalusi al-qayyum ala wazni fai'ul asluhu qayyum. Ijtama'at al-ya'u wal-wawu wa sabaqat ihdahuma bisukun faqulibat al-wawu ya'an wa udghimat fiha al-ya'. Ini proses pembentukan kata al-qayyum. Yang belajar sorof atau dalam bahasa kita morfologi, ilmu yang mempelajari bentuk dan penyusunan kata. Asal kata al-qayyum seperti ini tadi, tidak perlu kita panjang lebar, ya. Tapi yang belajar sorof silakan nanti dibaca ulang. Wa amma ma'nahu, sekarang kita bicara maknanya. Faqala Qatadah, Imam Qatadah menyatakan al-qaimu bitadbiri khalqih, zat yang mampu mengatur seluruh makhluknya. Berarti mampu mengatur dirinya sendiri, kan begitu. Wa 'anir Rabi disebutkan al-qayyum artinya qayyimu kulli syai'in, yang mengatur segala sesuatu. Yakla'uhu wa yarzuquhu wa yahfidhuh, yang memberi rezeki, yang mengatur dan menjaga seluruh makhluk ini Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau punya satu istri, berapa anak, kadang-kadang sudah pusing, ya. Apalagi sekarang sekolahnya online. Wah, ribut itu. Biasanya diurusi gurunya, kita ngurusi banyak anak. Allah Subhanahu wa taala mengurus seluruh makhluk, ada bintang, ada bulan, matahari, ada langit, ada bumi, ada laut, ada macam-macam semuanya. Gede-gede. Tapi Allah mampu dengan semuanya mudah, nggak ada yang sulit sedikit pun. Kita ini kadang-kadang ngurusi, ya nggak Bu? Ya, ngurusi anak sekian ribut, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jam berapa Mas kita sholat isya jadwalnya? Kayaknya sudah hampir, ya? Hampir 55. Oh, masih lama. Masih 10 menit. Qala al-Imam at-Tabari wa ma'na qawlihi al-qayyum al-qa'imu bi rizqi khalqihi wa hifdhihi. Kata al-qayyum artinya zat yang mengurus seluruh makhluk dengan memberi rezeki dan menjaganya. Artinya Allah adalah zat yang memberi rezeki dan mengatur, menjaga seluruh makhluk yang ada. Yang mengatur, memberi rezeki, yang memberi rezeki dan menjaga seluruh makhluk yang ada. Wa qala al-Hafidh Ibnu Katsir fi tafsirih al-qayyimu li ghairihi, yaitu zat yang mengatur selain dirinya. Fajami'ul mawjudati, seluruh makhluk yang ada, muftaqiratun ilaih, sangat membutuhkan dia, yaitu sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ghaniyun anha, sebaliknya Allah sama sekali tidak butuh sedikit pun terhadap makhluk.
Tidak ada satupun makhluk, siapapun orangnya, meskipun dia pejabat, mungkin penguasa, mungkin panglima, mungkin orang kaya, mungkin orang hebat, semuanya ini butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Allah tidak butuh sedikit pun kepada makhluknya. Wala qiwama laha biduni amri. Dan tidak ada yang bisa tegak kecuali dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan semua yang ada di alam raya ini nggak akan bisa terjadi. Kemudian siang malam, apa semuanya teratur seperti ini nggak akan bisa terjadi kecuali dengan kehendak dan perintah serta pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Al-Qayyum. Paling tidak jamaah dengan memahami makna ini kita jadi ngerti betapa Allah itu maha sempurna. Kita sendiri aja ngurusi hal-hal yang sepele nggak mampu. Sementara Allah Subhanahu wa taala zat yang maha besar, zat yang maha tinggi, zat yang maha sempurna, zat yang maha berkuasa. Amat sangat mudah. Ya, hayyin, sangat mudah dan tidak ada persoalan bagi Allah dengan sekian banyak makhluk yang ada. Itu sifat Allah. Di antaranya apa? Al-Hayyu Al-Qayyum. Kemudian kalimat berikutnya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak merasa ngantuk dan tidak pernah pula tidur. Tidak pernah tersentuh oleh sifat kantuk, apalagi tidur. Tidak pula sifat tidur. Beda dengan kita. Seorang satpam yang top, gak mungkin dia kuat 24 jam non-stop tanpa ngantuk, tanpa tidur. Mesti juga sempat ngantuk. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Artinya betul-betul senantiasa melihat, mengawasi, menjaga seluruh makhluknya. Kalimat ini mengandung makna inna sunnata an-nu'as wan-naum. Maaf, saya salah baca. Inna sinata, sinatun tadi maksudnya. Inna as-sinata, kata sinah artinya an-nu'as, kantuk. Wan-naum, naum ya, naum, tidur. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsirih. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan dalam tafsir beliau, as-sinatu an-nu'as. Ini sinonim ya. Sinah artinya nu'as, kantuk. An-naum artinya an-naum. Naum juga naum. Wal muradu bihadhil jumlati annahu jalla jalalu. Maksud dari kalimat ini bahwa Allah zat yang maha mulia itu la ya'tarihi naqsun. Allah tidak memiliki sedikit pun sifat kekurangan. Tidak ada sedikit pun sifat kurang pada diri Allah Subhanahu wa taala. Wala ghaflatun, tidak ada sedikit pun sifat lalai. Wala dhuhulun, tidak ada sifat lemah. An khalqihi, dalam mengawasi, mengatur, memberi rezeki, melihara seluruh makhluknya. Tidak pernah sedikit pun lengah, tidak lemah, tidak pernah kurang. Senantiasa maha sempurna. Bal huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi, menjaga semua yang dikerjakan oleh setiap jiwa. Syahidun ala kulli syai', memperhatikan, menyaksikan, mengawasi segala sesuatu. La yaghibu anhu syai'un, tidak ada satupun bahkan sekecil apapun makhluk itu yang terlena, terluput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhfa alaihi khafiyah, bahkan sesuatu yang paling tersembunyi pun, sesuatu yang paling laten pun, paling rapat pun, Allah Maha tahu. Tidak ada sekecil apapun makhluk itu yang tidak terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari kalimat la ta'khudhuhu sinatun wala naum.
Qala al-Imam Tabari fi tafsirih. Imam Tabari dalam tafsirnya menyatakan fata'wilul kalami idza kana al-amru ala ma wasafnahu Allahu la ilaha illa huwal hayyu alladzi la yamut al-qayyum. Jadi kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, zat yang maha hidup yang tidak pernah mati, al-qayyum ala kulli ma huwa dunahu birrizqi wal kala'ati wat tadbiri wat tasrifi min halin ila hal. Zat yang mengatur seluruh makhluknya dalam kondisi apapun. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, la yughayyiruhu ghairuh. Tidak ada selain Allah yang bisa mengubah Allah. Wala yuziluh, tidak ada yang bisa menghilangkan. Amma lam yazal alaihi tanaqqulul ahwali wa tasriful layali wal ayyam. Tidak ada yang bisa mengubah keadaan dari satu ke yang lainnya. Tidak ada yang bisa mengubah perubahan siang dan malam. Bal huwa daimu ala hal, tapi itu semuanya bisa teratur terus, tidak akan berubah. Wal qayyum ala jami'il anam, dan Allah zat yang maha memelihara seluruh hambanya, seluruh makhluknya. Lau nama, andaikan Allah itu sempat tertidur, kata beliau, lakana maghluban maqhuran, pasti beliau Allah akan dikalahkan karena Allah terlena, tertidur. Li'anna an-nauma ghalibun naim, karena tidur itu akan mengalahkan pelakunya. Ada orang ahli bela diri atau ahli nembak, pokoknya nggak ada yang ngalahin deh kalau dia lagi sadar. Coba orang paling kuat juara semua ini sedang tidur, anak kecil pun mungkin bisa mengalahkan dia. Oh, dia tidur kok, kan begitu. Sementara Allah tidak pernah tidur, sehingga tidak ada yang bisa mengalahkannya. Li'anna an-nauma ghalibun naimi qahiruhu walau sanna lakanatis samawati wal ardu wama fihinna wama fihima. Dakkan, andaikan Allah sempat ngantuk sejenak saja, pasti langit dan bumi ini akan goncang, akan hancur. Li'anna qiyama jami'i dzalika bitadbirihi wa qudratihi, karena semua ini bisa teratur, terpelihara, terjaga dengan sebab pengaturan dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wan naumu syaghilul mudabbir 'anit tadbir. Orang itu kalau sedang ngantuk pasti akan berdampak pada aktivitas dia. Contoh, satpam ngantuk, padahal satpam tugasnya ngawasi kalau ada penjahat, kalau ada maling, kalau ada orang yang mencurigakan. Lalu dia ngantuk sejenak saja, oh kelebat, hilang, mungkin pencuri bisa masuk, mengganggu pekerjaan, pengaturan, pengawasan dia. Maka Allah tidak memiliki sifat kantuk sedikit pun, sehingga seluruh alam, seluruh makhluk ini terjaga semuanya. Tidak pernah itu matahari benturan dengan bulan, benturan dengan bumi. Tidak pernah ini siang nyalip malam. Ya seperti ini sudah. Pernah kan Bu? Pernah enggak? Ya enggak, siang malamnya begitu teratur. Ya, semuanya teratur. Wan nu'asu mani'ul muqaddir 'anit tadbiri bisinnihi. Begitu pula kalau tidur, kalau ngantuk akan berpengaruh pada pekerjaan pengawasan dan pengaturan tersebut. Oleh karenanya di dalam ayat ini Allah menyifati dirinya, menyebutkan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa, maha sempurna, maha memelihara seluruh makhluknya, tidak pernah sesekejap pun terlena. Itu kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sudah masuk salat Isya? Kok belum bunyi? Kurang 2 menit. Ya nanggung ini kalau kurang 2 menit.
Ya. Saya cek dulu Bu, ini betul enggak ini Sabtu Legi? Bismillah. Alhamdulillah. Betul Bu. Sabtunya Legi, tehnya manis. Kalimat berikutnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Kita ada di mana Pak? Di langit atau di bumi? Di bumi, berarti kita milik Allah. Kita semua innalillahi, kita ini semuanya milik Allah. Termasuk kita berada di bumi, berarti kita bagian dari ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di muka bumi, baik di atas maupun di dalam bumi, di permukaan bumi, di dalam bumi atau di atas bumi, yang ada di langitnya atau di atas langit lagi, atau di antara langit dan bumi, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok lama banget ngebelnya Mas? Atau karena saya kebablasan, marah dia ya? Baik, karena sudah dibel, sudah diingatkan berkali-kali ya, kita manut saja sama aturan. Sampai di sini jamaah yang bisa kita baca, tentu sangat ringkas dan tidak kita baca semuanya. Beliau sebutkan secara panjang lebar sebenarnya, meskipun poin-poin yang beliau sebutkan, tetapi hanya saya ambil makna secara ringkas saja dari kalimat yang ada di dalam ayat kursi ini. Paling tidak kita sedikitlah tambahan wawasan dan juga semakin mantap mengapa ayat kursi disebutkan ayat paling mulia, paling agung dalam Al-Quran. Ternyata apa? Ternyata berisi sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha sempurna lagi maha tinggi. Sehingga apa? Kita tahu siapa Allah itu. Kita tahu siapa Tuhan kita. Kita tahu siapa sembahan kita. Mantap kita jadinya. Yang kita sembah itu bukan makhluk, tapi Al-Khaliq yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan, yang maha sempurna. Jadi semakin mantap dalam bertauhid, semakin mantap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.